Saya apakah terdengar dengan jelas? Sudah terdengar dengan jelas, Ibu. Oke, saya buka absen dulu ya, sambil menunggu yang lain. Silakan bisa absen dulu. Absennya ini berlaku 15 menit saja ya. Sudah semua belum untuk absennya? Ini yang di Teams ada 41 orang. Yang absen baru 39. Ada yang belum? Reva misi udah strategi ini juga yang nyambi ini ya. Ini nggak ada kuliah lain kan ya?
Ya, kita tunggu 2 menit lagi ya absennya ya. Ya, oke. Sudah semua ya absennya. Kita mulai saja. Saya share screen dulu. Sudah terlihat belum slide saya? Sudah, Ibu. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Mana nih suaranya? Ini walaupun online, saya sangat menghargai ya apabila Anda semua bisa menyalakan kamera, memperhatikan gitu ya, memperhatikan kuliah ini, tidak nyambi mengerjakan yang lain gitu ya, dan juga mencatat gitu dari pertemuan hari ini. Karena ya materi pertemuan hari ini cukup penting gitu ya, khususnya untuk setelah ini kan kalian akan mereview produk naskah akademik gitu ya. Naskah akademik kemarin sudah dapat belum masing-masing kelompok? Kan kemarin sudah saya suruh ya, tapi mungkin nanti untuk pembahasan khusus naskah akademik lebih ke Pak Mardwi gitu ya, atau mungkin sudah sempat direview oleh Pak Mardwi. Kemarin seperti apa? Untuk izin menjawab Ibu, untuk kemarin yang seperti Ibu Astri katakan untuk mencari referensi dari naskah akademik, tadi tuh kami baru dapat kerangka acuan untuk tugasnya dari Pak Mardwi. Terus tadi juga kami diberikan waktu untuk mencari judul dari naskah akademiknya, ingin membawakan tentang materi apa. Terus dari 10 kelompok juga tadi sudah memutuskan untuk membawakan materi apa Ibu dari naskah akademik yang nantinya akan dievaluasi kembali. Mungkin seperti itu Ibu. Oke, terima kasih update-nya, Bilkis. Mungkin berarti tadi sudah ini ya, menemukan naskah akademiknya di bidang apa gitu ya. Kan tidak harus tata ruang ya, mungkin macam-macam ya kalau dari tadi yang ditemukan. Apa aja kira-kira naskah akademiknya di bidang apa? Iya Ibu. Untuk kelompok 1 tadi ada pencegahan bencana lahan gambut, kemudian untuk kelompok 2 ada kawasan bandar udara,
Kemudian kelompok 3 ada mitigasi bencana longsor. Untuk kelompok 4 ada zona pencegahan bencana. Untuk kelompok 5 ada zona pertambangan. Untuk kelompok 6 ada zona hijau. Untuk kelompok 7 ada kawasan industri. Terus untuk kelompok 8 ada pencegahan bencana banjir dan kebakaran hutan. Kelompok 9 ada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dan kelompok 10 ada penetapan hak ulayat atau tanah adat ibu. Dan kelompok-kelompok ini kebanyakan naskah akademiknya mengacu dari wilayah studi yang digunakan saat tugas dari Prof. Narti pertama, Ibu. Mungkin nanti kalau ada perubahan atau lebih jelasnya lagi saya berikan dalam bentuk PDF kepada Bu Astri, Ibu. Oke, cukup beragam ya dari segi temanya. Tentunya juga kalian harus mengkaji terutama prinsip dasar dan asas-asas pembentukan peraturan perundangan gitu ya, yang akan saya jelaskan pada malam hari ini. Ya, jadi di pertemuan ke-10 yang seharusnya minggu kemarin gitu ya, kalian habis pulang jalan-jalan nih ya, langsung kuliah banyak pasti nih, banyak kuliah pengganti gitu ya. Di pertemuan ke-10 ini akan membahas mengenai prinsip dasar dan asas-asas pembentukan peraturan perundangan. Maaf lagi azan, break dulu 5 menit ya, sebentar. Ya, saya lanjutkan ya. Jadi, inti dari materi malam hari ini adalah yang pertama, prinsip
dasar gitu ya, prinsip dasar dari pembentukan peraturan perundangan. Jadi nanti kan, kalian itu mengkaji gitu ya, kalau kemarin kan, mengkaji dari peraturan daerah, kalau sekarang mengkaji muatannya gitu dari naskah akademik dari peraturan perundangan. Nah, kalau peraturan perundangan itu ada yang namanya prinsip dasar, ada yang namanya asas-asas pembentukan gitu ya. Jadi setiap peraturan perundangan yang ada di Indonesia gitu ya, tentunya, harus berdasarkan prinsip-prinsip dan asas-asas untuk membuatnya gitu. Nah, kalau di materi selanjutnya, di materi 3 terakhir ya, 3 terakhir di, mata kuliah HP itu kan fokusnya untuk bagaimana cara membuat peraturan gitu ya, draft untuk peraturan perundangan. Nah mungkin, kalian kurius gitu ya, kenapa sih kok kita perlu gitu untuk belajar mengenai bagaimana sih cara, membuat peraturan perundangan, karena di beberapa kasus gitu ya, misalnya kalian sebagai planner nih, kan kemarin sudah mengkaji RDTR, mengkaji RT/RW, tentunya setelah itu nanti buat rencana gitu ya, buat rencana baik rencana rencana tata ruang yang sudah kalian buat nanti dilegalkan gitu, dilegalkan melalui rancangan peraturan daerah. Nah itu, maka dari itu perlu gitu untuk mengkaji apa itu prinsip dasar, apa itu asas-asas untuk pembentukan peraturan perundangan. Nah kemudian, latar belakang penyusunan dan pembentukan peraturan perundangan tentunya tidak dilakukan secara sembarang gitu ya. Harus mengikuti berbagai aturan tertentu agar hasilnya juga sesuai dengan tujuan sasaran serta konsistensi terhadap peraturan lainnya. Kan tentunya ketika kita mau buat peraturan, tentu kita harus melihat peraturan yang ada di atasnya gitu. Misalnya kemarin nih di RDTR, peraturan, kepala daerah ya, baik itu peraturan bupati atau peraturan wali kota, tentunya kita harus lihat peraturan di atasnya. Peraturan di atasnya misalnya ada rencana tata ruang yang ditetapkan melalui peraturan daerah gitu ya, secara hierarki kan lebih tinggi gitu karena, peraturan daerah. Kemudian kita juga perlu lihat yang lebih tinggi lagi, misalnya peraturan menteri, peraturan pemerintah gitu ya. Nah, itu, ketika kita membentuk suatu peraturan perundangan, itu nggak bisa sembarang gitu, kita harus tahu aturannya, prinsipnya apa, asasnya apa, kita perlu tahu gitu. Nah, untuk menyusun dan membentuk peraturan perundangan, legal drafter ya, dalam hal ini, kalian sebagai planner itu juga menjadi legal drafter gitu. Selain misalnya membuat rencana, nanti juga harus membuat rancangan peraturan daerahnya gitu. Nah, sehingga harus memahami gimana prinsip-prinsip dasar, asas-asas pembentukan, serta prinsip ketaatan hierarki peraturan perundangan gitu. Nah, pada pertemuan hari ini gitu, nanti kita diskusikan apa saja prinsip-prinsip dasar tadi, asas pembentukan dan prinsip ketaatan dari hierarki peraturan perundangan. Nah, setelah itu nanti ini menjadi dasar kalian melakukan review terhadap naskah akademik yang sudah ditentukan gitu. Nanti harus dilihat dari peraturan, tersebut, ada nggak prinsip-prinsip dasarnya, ada nggak asas-asas pembentukannya gitu ya dari peraturan perundangan tersebut. Nah kemudian, untuk prinsip dasar yang pertama ya, prinsip dasar pembentukan peraturan perundangan, ini ada 3. Yang pertama adalah prinsip filosofis, yang kedua prinsip sosiologis, yang ketiga prinsip yuridis gitu. Nah, ini semua sudah diatur di dalam dasarnya itu ada di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, ini nanti bisa di-download gitu ya, dibaca. Ketika mau membuat peraturan perundang-undangan, kita harus mengacu pada ketiga prinsip ini. Ya, ketiga prinsip ini
sama-sama penting gitu, tidak bisa memilih salah satu. Ada filosofis, sosiologis, serta ada yuridis. Nah, nanti kalian lakukan kajian juga terhadap ketiga aspek ini di dalam materi naskah akademik gitu ya. Nah, kemudian yang pertama, prinsip filosofis. Apa sih prinsip filosofis gitu? Misalnya landasan filosofis negara Indonesia ini apa sih? Mungkin ini ini ya, flashback mata kuliah apa kewarganegaraan ya. Ya, mungkin dari semester 1 ya, kalau nggak salah sudah dapat ya. Nah, pertama yang harus kita tahu itu prinsip filosofis dasar kita membuat peraturan perundangan gitu. Nah, landasan filosofis ini adalah alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang kita bentuk, peraturan yang dibentuk itu mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, kemudian cita-cita hukum yang meliputi suasana kebatinan atau mungkin falsafah ideologi bangsa Indonesia gitu ya. Tentunya dalam membuat peraturan perundangan tidak bisa sembarangan, kita harus lihat landasan filosofis, pandangan hidup, cita-cita hukum bangsa Indonesia itu apa gitu. Nah, falsafah bangsa Indonesia tentunya bersumber dari Pancasila gitu ya, dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan landasan filosofis ini tuh Pancasila gitu. Nah, Pancasila yang menjadi dasar dan juga pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, ini menjadi landasan filosofis gitu. Kita perlu tahu ketika menyusun peraturan itu peraturan tersebut sudah mengacu pada prinsip filosofis. Artinya Pancasila tadi sebagai landasan filosofis apakah sudah menjadi dasar dalam pembentukan peraturan perundangan? Kalau menurut beberapa literatur ini menyebutkan bahwa tentunya sudah jelas bahwa Pancasila memiliki kedudukan yang sangat penting gitu ya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain sebagai ideologi, menjadi landasan filosofis dalam pembentukan peraturan perundangan, karena ideologi tadi kan ini ya, apa, pandangan hidup masyarakat, bangsa gitu ya, kebangsaan di Indonesia yang dibuat untuk manusia, bukan manusia yang hidup untuk hukum gitu. Nah, hukum yang sesuai dengan filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa itu namanya nilai-nilai moral atau ideologi gitu. Sehingga inti dari prinsip filosofis tentunya dalam peraturan perundangan kita harus mengacu pada Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, serta memahami apa itu the way of life gitu ya, pandangan hidup bangsa Indonesia seperti apa. Yang tentunya implikasinya terhadap kehidupan kita sehari-hari ya, tentunya dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila gitu. Nah, kemudian kalau tadi filosofis itu adalah bagaimana kita mengacu pada landasan hidup ideologis dari bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua adalah prinsip sosiologis. Nah, tadi kan melihat dari sisi kebangsaannya gitu ya. Yang kedua ini kita lihat dari prinsip sosiologis. Prinsip sosiologis itu peraturan yang dibentuk itu harus punya tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek gitu. Jadi tujuan membuat peraturan kan untuk ini ya, memberikan dasar hukum, mengatur masyarakat gitu ya, mengatur semua hal. Nah, tujuannya tentunya agar bermanfaat bagi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Nah, landasan sosiologis ini adalah menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara gitu. Tentunya ketika kita buat suatu peraturan perundangan, baik itu misalnya peraturan daerah gitu ya, itu pasti
harus mengetahui apa kebutuhan masyarakat, menyelesaikan, permasalahan yang ada di masyarakat gitu ya. Sehingga prinsip sosiologis ini sangat penting gitu menurut, eee, Bu Sidogani menyatakan bahwa hukum itu kan tidak dapat diisolasi gitu ya dari nilai-nilai substansial yang berkembang dalam masyarakat. Hukum selalu, eee, berkembang gitu ya dan, selain tadi landasan filosofis tadi, menuntut agar regulasi merefleksikan secara nyata cita-cita hukum bangsa gitu. Tapi kalau sosiologis ini kita harus lihat bagaimana dia, bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, ada prinsip keadilan sosial di situ, ada pencapaian kesejahteraan umum dan, penghormatan absolut terhadap martabat manusia gitu ya. Jadi ada kesetaraan hak manusia di situ, ada kesejahteraan umum, keadilan sosial gitu ya. Nah itu, inti dari prinsip sosiologis nih. Nah kemudian, yang ketiga, yang tidak kalah penting ketika kita melihat atau mengkaji peraturan, membuat peraturan perundangan, tentu kita harus, melihat prinsip yuridisnya gitu. Prinsip yuridis ini merupakan, pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang kita bentuk untuk mengatasi permasalahan hukum masyarakat tadi, itu kita pastikan untuk mengisi kekosongan hukum gitu, atau mempertimbangkan aturan yang sudah ada. Jadi kan, ketika kita membuat peraturan, tentu kita harus lihat ya, sudah ada belum peraturan di, aspek tersebut atau kekosongan hukum. Kalau tidak ada, makanya mau dibuat gitu ya. Nah, kemudian mempertimbangkan aturan yang telah ada. Berarti kita perlu lihat kan aturan yang sudah ada mengenai tata ruang atau tentang apa, peraturan zonasi, itu apa saja aturan yang sudah ada, kita perlu lihat. Kemudian, misalnya kita akan mengubah gitu ya kan, sifat peraturan itu bisa dirubah. Misalnya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ada perubahannya gitu ya, diubah melalui, peraturan nomor ini, sehingga nanti judulnya ada perubahan atas peraturan nomor ini gitu ya, kalau kalian pernah baca. Nah itu sifatnya mengubah. Kemudian ada juga yang dicabut gitu, karena sudah tidak berlaku, sudah tidak relevan, karena mungkin terkait tata ruang saja, ada beberapa hal yang sudah tidak relevan gitu ya. Misalnya kawasan strategis provinsi yang dulunya ada peraturannya sendiri, tapi sekarang dicabut nih, tidak ada. Karena ya banyak sekali peraturan sehingga ada tumpang tindih gitu. Sehingga, kadang kala peraturan itu ada juga yang dicabut gitu. Nah, itu semua tujuannya untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan di masyarakat gitu. Jadi intinya dari prinsip yuridis itu, ketika kita bentuk peraturan, berarti peraturan tersebut harus mengisi kekosongan hukum, boleh, mengubah atau mencabut, dan juga yang paling penting mempertimbangkan aturan yang sudah ada gitu. Nah, landasan yuridis ini menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur. Misalnya nanti perlu dibentuk perundang-undangan yang baru, atau mungkin ada yang tidak harmonis atau tumpang tindih, sehingga kita perlu membuat, peraturan perundangan lagi, atau mungkin sudah ada tapi tidak memadai, atau mungkin peraturannya memang sama sekali belum ada gitu. Nah, itu perlu kita lihat gitu ya di beberapa aspek tertentu, apakah sudah ada peraturannya, kalau sudah ada apakah tumpang tindih atau tidak gitu ya, itu perlu dikaji secara yuridis gitu. Nah ini sangat penting, misalnya dalam pembentukan perda ya, peraturan daerah, ini harus dilaksanakan berdasarkan otoritas hukum atau legal authority yang sah dan tidak berada dalam posisi kontradiksi gitu. Sehingga, misalnya mau nyusun perda tentang RT RW gitu ya, peraturan daerah, kita harus pastikan
dengan aturan-aturan di atasnya. Sehingga prinsip yuridis tadi perlu kita pastikan gitu untuk melihat kajian yuridisnya atau dari kekosongan hukum, dari aturan yang sudah ada, dan apakah itu masih relevan atau tidak, kita perlu lakukan kajian tersebut. Nah, kemudian dari ketiga prinsip tadi ya, tentunya ketiganya sangat penting gitu. Kalau misalnya sama seperti pilar tadi ya, gambar pilar tadi, kalau misalnya salah satu saja ambruk gitu ya, atau roboh, itu pasti yang lain nggak kuat gitu ya, atau jadinya pincang gitu. Sehingga ketiga prinsip tadi antara filosofis, sosiologis, dan yuridis itu perlu adanya keseimbangan prinsip. Nah, ketiganya harus ada. Kalau misalnya hanya fokus pada yuridis gitu ya, kita membuat peraturan sudah sesuai nih, peraturannya sudah melihat peraturan di atasnya, sudah mengganti peraturan yang sudah tidak relevan, tapi ternyata dari aspek sosiologis tidak dikaji, sehingga malah peraturan tersebut yang kita buat tadi tidak relevan untuk kebutuhan masyarakat gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi misalnya ketika yuridis tadi tidak dipertimbangkan atau mungkin salah satu saja sosiologis, berarti tidak efektif untuk kebutuhan masyarakat gitu. Mungkin misalnya produk peraturan daerah yang misalnya hanya menonjolkan aspek sosiologis tanpa landasan hukum yang jelas, aspek yuridisnya tidak jelas, itu juga akan berpotensi mencederai prinsip hierarki norma gitu. Jadi ketiganya itu harus seimbang gitu. Antara nilai filosofisnya dapat, kebutuhan sosiologis masyarakat dapat untuk kebutuhan masyarakat, keadilan gitu ya. Kemudian dari aspek yuridis juga memenuhi syarat atau substansi gitu untuk membuat suatu peraturan, sehingga ya peraturan tadi memberikan manfaat gitu dan efektivitasnya tinggi gitu untuk mengatur tingkah laku, mengatur semua aspek di dalam di Indonesia gitu ya, untuk semuanya. Nah, ini contohnya, saya kasih contoh naskah akademik RDTR gitu ya. RDTR yang kemarin kalian sudah kaji itu pasti ada naskah akademiknya. Contohnya ini Raperda RDTR Kecamatan Jepara tahun 2020 sampai tahun 2040. Jadi dokumennya seperti ini. Nah, naskah akademik itu merupakan dokumen hasil penelitian atau pengkajian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah gitu ya, mengenai pengaturan masalah tertentu dalam sebuah rancangan undang-undang, baik itu undang-undang, raperda provinsi, raperda kabupaten kota, semuanya pasti ada naskah akademiknya. Nah, dokumen ini wajib gitu ya menjadi dasar ilmiah rasional yang harus ada dalam pembentukan peraturan perundangan. Nah, tadi kan sudah dicari ya, banyak sekali dalam peraturan, dalam hal apapun pasti ada naskah akademiknya. Nah, ini contohnya. Nah, di dalam naskah akademik itu pasti ada yang namanya kajian tentang landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis gitu. Nah, ini nanti kalian lihat ya, apakah sudah ada kajian untuk landasan ketiga prinsip ini tadi, baik secara filosofis gitu ya. Ini contohnya yang di Jepara itu ada kajian yang untuk filosofis. Ini jadi secara filosofis pemerintah Kabupaten Jepara mempunyai fungsi utama yang dijalankan sebagai public service function, menjalankan good governance. Kemudian karena filosofis tadi adalah pandangan hidup bangsa gitu ya, landasannya itu dari Undang-Undang Dasar, kemudian dari Pancasila. Nah, misalnya di sini dia mengkaitkan dengan aspek public service atau pelayanan publik yang harus mencapai good governance gitu. Nah, dia mengkaitkan hal tersebut
Seperti itu kaitannya. Kemudian ini yang sosiologis, jadi, dia mengkaji landasan sosiologis, tentunya kalau di sini dalam hal RDTR, itu, peraturan perundangan akan berlaku secara efektif apabila dalam pembentukannya dilandasi oleh pertimbangan sosiologis gitu ya, pasti harus ada manfaatnya untuk masyarakat. Ini RDTR tadi menjawab permasalahan tentang penyelenggaraan pembangunan, kemudian pemanfaatan ruang. Nah, dilihat dari aspek sosiologis, hak dan kewajiban masyarakat perlu dikaji juga, karena kan di Undang-Undang Tata Ruang ada ya, peran masyarakat itu apa, ada perannya dalam penataan ruang, baik dalam tahap penyusunan rencana, pemanfaatan ruang, pengendalian, itu kita semua berperan gitu untuk penataan ruang, sehingga dia mengkaitkannya di sini sosiologis itu dengan peran serta masyarakat di dalam penataan ruang. Kemudian yang landasan yuridis, sudah jelas ya kalau yuridis itu kita harus kaji peraturan apa yang, sudah ada, peraturan yang terkait. Kalau ini kan tentang RDTR berarti, di naskah akademiknya harus ada kajian tentang apa saja peraturan yang terkait dengan RDTR. Nah, dia menyebutkan di sini ada undang-undang tentang jalan, tentang penanggulangan bencana, tentang penataan ruang pastinya, tentang energi, tentang pertambangan mineral gitu ya, dan banyak sekali gitu peraturan yang terkait dengan penataan ruang gitu. Nah, jadi contohnya seperti ini gitu, semoga nanti kalian ada gambaran gitu ya, perlu dilihat ada nggak untuk landasan filosofisnya, sosiologis, dan juga yuridisnya gitu. Nah, ini ketiganya harus ada di dalam, kajian naskah akademik. Nah, kemudian, bicara tentang konteks negara Indonesia gitu ya, sebagai negara hukum, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, Indonesia adalah negara hukum, sehingga konsekuensinya segala aspek kegiatan kehidupan di bidang kemasyarakatan, kebangsaan, kenegaraan, pemerintahan, semuanya harus berdasarkan hukum gitu. Ya, hukum diciptakan bukan buat dilanggar ya. Ya, sebagai negara hukum tentunya ya tidak terlepas dari bagaimana membuat peraturan perundang-undangan tadi gitu. Nah, itu menjadi hukum positif yang berlaku di Indonesia gitu. Nah, mungkin kalau kaitannya dengan kita ya berarti hukum yang mengatur tentang ya perencanaan tata ruang, penataan ruang gitu, peraturan perundangan, hukum yang sifatnya dia mengikat umum gitu. Jadi, sifat dari peraturan perundang-undangan ini dia tidak bisa mengatur yang khusus gitu. Jadi sifatnya ini dia, abstrakto atau general norm. Jadi hukum di Indonesia itu sifatnya mengikat, tapi dia umum, berlaku umum dan, tugasnya adalah mengatur hal-hal yang bersifat umum atau general gitu. Meskipun misalnya ya, di dalam Undang-Undang Tata Ruang mungkin, aspek yang diatur itu masih sangat umum sekali gitu. Jadi ada turunannya lagi untuk mengatur dengan, peraturan pemerintah. Diatur lebih jelas lagi melalui peraturan menteri gitu ya, atau mungkin, sampai dengan peraturan yang di bawahnya. Sehingga biasanya ada pendetailan tertentu dari suatu peraturan gitu. Nah, siapa saja pemegang peran dalam pembentukan rancangan peraturan perundang-undangan gitu ya, tentunya dalam membentuk peraturan, pemerintah itu sendiri, menjalankan pemerintahan, punya tugas untuk, membuat regulasi gitu ya, membuat peraturan perundang-undangan yang mengarahkan bagaimana, orang harus bertindak untuk kepentingan masyarakat gitu. Dan peraturan perundangan pada dasarnya mengatur dan memengaruhi perilaku dari pihak-pihak yang dituju, gitu kan kita tujuannya mau mengatur, mau menghilangkan perilaku yang buruk gitu ya, dengan memberikan sanksi misalnya, kemudian, membentuk atau menciptakan perilaku
baru gitu. Jadi, hukum tadi, pembentukan peraturan perundangan, bukan hanya dari pemerintah sebenarnya, tapi juga termasuk orang atau lembaga yang dituju, yang dibentuk oleh peraturan dan lingkungan sosial tertentu atau stakeholder yang terkait gitu. Misalnya penataan ruang ya ditujukan misalnya, ada yang namanya forum penataan ruang gitu ya, berarti ada stakeholder yang terkait di situ. Sehingga tidak hanya pemerintah, tapi juga ada yang mengatur tentang forum penataan ruang. Forum penataan ruang ada dari unsur masyarakat, dari pemerintah gitu ya, sehingga tujuan dari dibentuknya peraturan daerah atau peraturan perundang-undangan tadi untuk mengatur bagaimana kelembagaan tadi untuk penataan ruang. Itu, saya kasih contoh terkait dengan penataan ruang gitu ya. Nah, eee, oleh karena itu didasari prinsip kebersamaan dan kepentingan bersama gitu. Para pemegang peran tersebut sangat menentukan keberhasilan di dalam pembentukan peraturannya dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan gitu. Ya mungkin, kalau di Indonesia misalnya setelah rencana tata ruang itu selesai, misalnya kita sebagai planner gitu ya, terus kita buat rancangan peraturan daerahnya atau rancangan peraturan wali kota misalnya. Nah, setelah itu nanti kan dibahas oleh legislatif ya. Berarti kan setelah itu nanti ditetapkan oleh legislatif, dalam hal ini mungkin, adalah DPRD gitu ya. Jadi, ada peran-peran tertentu, ada yang legislatif, ada yang membentuk peraturan dan juga, lembaga yang lain gitu yang terkait dengan, peraturan tersebut gitu atau stakeholder atau pemangku kepentingan. Nah, kemudian ciri-ciri peraturan perundang-undangan ini, kalian harus tahu bahwa peraturan perundang-undangan itu sifatnya umum dan komprehensif. Nah, jadi kalau peraturan perundang-undangan itu tidak khusus dan terbatas gitu ya, biasanya dia, sifatnya umum dan komprehensif, universal, diciptakan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang, mungkin tidak hanya terjadi di masa lalu dan masa sekarang, tapi juga menghadapi peristiwa yang akan datang gitu. Sehingga belum jelas nih bentuk konkretnya seperti apa gitu ya, atau mungkin kalau di perencanaan kita bilang, eee, masa lalu, existing, dan masa depan gitu ya, ada perakiraan tertentu gitu, sehingga peraturan perundangan tadi sifatnya umum, komprehensif, universal. Kemudian peraturan itu juga punya, kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri gitu ya. Jadi, ada yang namanya peraturan itu nanti bisa dirubah, bisa dicabut gitu ya. Kalau misalnya sudah tidak relevan, berarti nanti diganti, dirubah, dan juga ada klausul gitu ya yang kuat memberikan kemungkinan dilakukan peninjauan kembali. Misalnya, perda tentang rencana tata ruang gitu. Kalau rencana tata ruang setiap 5 tahun pasti direvisi gitu ya, ada yang namanya PK atau peninjauan. Penting terhadap kondisi saat ini sehingga perlu ada updating peraturan lagi nih dari rencana tata ruang tadi. Itu untuk ciri ya, ciri dari peraturan perundangan. Kemudian yang keempat adalah dimensi pembentukan peraturan perundangan. Nah, selain tadi ada ciri-ciri, peraturan perundangan itu ada dimensinya gitu. Dimensinya apa? Kita perlu lihat yang namanya masa lalu. Berarti ketika kita buat peraturan, kita pertimbangkan sejarah perjuangan bangsa untuk menginformasikan keputusan saat ini, atau kita lihat masa lalu yang terkait dengan penataan ruang misalnya. Apa sih yang belum diatur, apa sih yang perlu diatur saat ini gitu ya. Kemudian masa kini, berarti kita harus tahu kondisi saat ini, kondisi strategis, masalah yang ada saat ini apa, sehingga perlu kita buat peraturannya. Kemudian masa depan tentunya. Jadi, cita-cita yang akan kita pastikan gitu ya, peraturan itu juga harus, berorientasi ke depan gitu, akan memperkirakan beberapa
aspek, misalnya di masa depan akan ada tentang hal-hal tertentu yang perlu diatur sehingga dimensinya juga perlu mengatur masa depan gitu. Nah, karena tadi sifatnya komprehensif, umum, sehingga perlu ada pertimbangan dimensi tersebut. Nah, Republik Indonesia ya, negara Indonesia itu sebagai negara hukum yang terikat dengan rule of law yang bersifat universal, artinya dalam membentuk peraturan perundangan harus memperhatikan prinsip dan asas-asas yang berlaku universal. Kalau prinsip tadi 3 ya, prinsip filosofis, sosiologis, yuridis, ada ciri-ciri peraturan tadi yang umum, universal, kemudian juga ada asas-asas yang berlaku. Nah, peraturan itu selain juga melihat nilai-nilai yang ada di masyarakat, juga mempertimbangkan heterogenitas hukum gitu ya. Misalnya, ketika buat peraturan ternyata di wilayah daerah khusus misalnya, atau di situ ada hukum adat yang berlaku. Di Bali misalnya, tentang, ini ya, tentang tata ruang misalnya ada aturan tertentu bangunan tidak boleh lebih tinggi dari pohon kelapa gitu ya. Itu kan sebenarnya local wisdom atau hukum adat, hukum di daerah yang perlu dipertimbangkan juga nih untuk kita membuat rencana tata ruangnya, pasti ada kearifan lokal di situ ya. Kemudian juga hukum Islam, misalnya di Aceh gitu ya, atau mungkin di Papua, wilayah-wilayah khusus yang ada hukum tertentu yang berlaku di sana, norma-norma masyarakat itu perlu kita pertimbangkan juga gitu. Nah, kemudian prinsip dasar dalam pembentukan peraturan perundangan, eee, negara Indonesia tentunya tadi dalam melaksanakan peraturan gitu ya, prinsip-prinsip dasarnya tentunya juga harus memenuhi aspek filosofis yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar, nilai konstitusional, itu harus, menjadi prinsip, kemudian norma-norma hukum itu harus mengayomi masyarakat, menciptakan ketentraman, ketertiban, serta mensejahterakan masyarakat itu ya. Jangan sampai buat peraturan daerah terus diprotes itu ya, misalnya yang, kemarin rame tentang NJOP gitu ya, tentang pajak bumi bangunan di Pati itu yang sempat rame karena ya itu tadi, aspek sosiologisnya tidak dikaji lebih dalam gitu ya, bagaimana peraturan yang dibuat tadi benar-benar mensejahterakan masyarakat gitu. Nah, kemudian yang perlu kalian tahu juga adalah hierarki peraturan perundang-undangan nasional gitu ya. Tentu kalian sebagai calon planner nih perlu tahu hierarki dari peraturan perundangan di Indonesia. Nah, ini diatur melalui pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Jadi, yang paling tinggi tentunya adalah Undang-Undang Dasar 1945 ya, kemudian, di bawahnya ini digambar tidak ada ya TAP MPR ya, yang benar yang sebelah kiri nih. Yang di bawahnya dari Undang-Undang Dasar adalah TAP MPR atau Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat gitu ya, Permusyawaratan Rakyat. Kemudian di bawahnya lagi ada undang-undang gitu. Undang-undang atau setara dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau yang bisa disebut Perpu gitu. Jadi ada yang namanya UU atau Perpu. Ya, kemudian setelah itu ada peraturan pemerintah atau PP gitu. Nah, dari Undang-Undang Tata Ruang misalnya terjemahkan lagi nih secara lebih rinci melalui peraturan pemerintah gitu ya. Jadi hierarki di bawahnya PP, peraturan pemerintah. Kemudian ada juga peraturan presiden atau Perpres. Nah, setelah itu adalah peraturan daerah. Nah, yang namanya peraturan daerah itu ada macam-macam gitu ya. Ada yang namanya peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten, kota, atau mungkin peraturan desa, atau yang setingkat gitu. Mungkin ada perda-perda khusus yang ada di Indonesia, misalnya
Papua atau Aceh itu ada pengaturan peraturan daerahnya sendiri gitu ya. Nah, secara umum hierarkinya ini, kalau misalnya terkait dengan tata ruang, Undang-Undang 26 tahun 2007, kemudian diatur lagi pakai peraturan pemerintah PP 21 ya. Setelah itu ada perpres juga terkait misalnya tentang IKN gitu ya, itu ada ditetapkan melalui peraturan presiden. Kemudian diatur lagi di daerah, kalau di daerah berarti peraturan daerah atau perda, misalnya perda provinsi, rencana tata ruang provinsi, berarti peraturan daerah, rencana tata ruang kabupaten kota, berarti dia ditetapkan melalui peraturan daerah atau perda. Tapi kalau yang namanya RDTR gitu ya, RDTR yang kalian kaji kemarin itu peraturan kepala daerah atau peraturan bupati dan wali kota gitu. Nah, kemudian ini apa saja sih yang dimaksud dengan produk hukum daerah gitu? Menurut Permendagri nomor 120 tahun 2018 tentang pembentukan produk hukum daerah. Jadi produk hukum daerah tadi yang ada di piramida bawah ini, menurut Permendagri nomor 120, yang pertama ada perda provinsi, kabupaten atau kota, atau disebut perda gitu ya, peraturan daerah, adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah. Contohnya apa? Rencana perda tentang rencana tata ruang wilayah gitu ya. Kemudian peraturan kepala daerah atau perkada. Ada yang namanya peraturan gubernur, peraturan bupati, peraturan wali kota. Nah, ini mengatur beberapa hal yang sifatnya diatur oleh daerah gitu. RDTR tadi misalnya melalui Perbub dan Perwal. Kemudian ada juga yang namanya peraturan DPRD gitu ya. Peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD provinsi dan pimpinan DPRD kabupaten kota gitu. Nah, secara umum ini untuk yang peraturan daerah. Nah, setelah tadi yang bagian A itu adalah prinsip-prinsip, tadi ada 3 prinsip filosofis, sosiologis, serta yuridis, kemudian ciri-ciri dari peraturan perundangan. Kemudian di bagian kedua, ini adalah asas-asas pembentukan peraturan perundangan gitu. Dasar hukumnya masih sama di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangan. Nah, jadi asas-asas itu apa saja? Ada 2. Jadi yang pertama namanya asas formil, yang kedua asas material. Jadi ketika kita buat peraturan, kita harus melihat mempedomani gitu ya. Yang pertama asas formil. Nah, kalau asas formil ini terkait dengan keteraturan prosedur gitu. Jadi ketika kita buat peraturan daerah misalnya atau peraturan perundangan lainnya, kita tentu harus mengetahui substansi, bukan substansi ya, apa ya, kelengkapan keteraturan dari tata cara, kemudian untuk membuat peraturan itu seperti apa. Nah, beberapa aspek dari asas formil, yang pertama kita perlu lihat kejelasan tujuan gitu ya. Ketika kita buat peraturan perundangan, kita harus tahu mengenai tujuan dan manfaat yang akan dicapai itu. Pasti harus ada tujuannya untuk apa. Kemudian kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. Setiap jenis peraturan perundangan harus dibuat oleh lembaga pejabat pembentuk peraturan perundangan yang berwenang. Apabila dibuat oleh lembaga yang tidak berwenang, maka dapat dibatalkan gitu ya. Jadi kita perlu pastikan tata cara, prosedur dalam pembentukan peraturan itu sesuai gitu. Yang pertama dari tujuannya, kemudian yang kedua dari kelembagaannya sudah pas, sudah tepat, kemudian yang ketiga kesesuaian antara jenis dan materi muatan. Berarti pembentukan peraturan perundangan harus benar-benar memperhatikan
materi muatan yang tepat gitu dengan jenis peraturan perundang-undangnya. Kemudian tentunya dapat dilaksanakan, berarti peraturan perundangan tadi harus memperhitungkan prinsip ya, prinsip filosofis, yuridis, sosiologis, dan efektif gitu untuk diterapkan di dalam masyarakat gitu. Pasti harus memenuhi asas formil gitu. Kemudian selanjutnya yang formil itu ada kedayagunaan atau kehasilgunaan. Berarti ada manfaatnya ya. Berarti peraturan perundangan tadi tentu ada manfaatnya untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kemudian ada kejelasan rumusan, berarti harus sesuai dengan sistematikanya, pilihan kata, terminologi, bahasa hukum gitu ya. Misalnya di bahasa hukum itu ada menimbang gitu ya, memutuskan, kemudian ada yang namanya batang tubuh gitu. Nah, itu semua harus mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan interpretasi dalam pelaksanaannya. Kemudian keterbukaan. Nah, ini mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan dari rancangan undang-undang tadi tentunya harus bersifat transparan dan terbuka, sehingga seluruh lapisan masyarakat punya kesempatan nih untuk memberikan masukan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, itu untuk yang asas formil, jadi intinya bagaimana ketika kita buat peraturan perundangan itu memenuhi kaidah asas keteraturan gitu ya dari semua tahapannya, tujuannya jelas, kemudian melibatkan masyarakat, manfaatnya jelas, itu adalah asas formil. Kemudian yang berikutnya asas materiil atau muatan gitu ya. Isi dari peraturan yang kita buat gitu ya tentunya harus melihat asas materiil. Nah, asas materiil ada yang namanya pengayoman gitu. Jadi peraturan perundangan tadi berfungsi mengayomi seluruh masyarakat dan memberikan perlindungan hak asasi manusia gitu. Tentu harus ada keadilan di situ, ada perlindungan hak asasi manusia. Kemudian kemanusiaan berarti ya menghargai harkat martabat manusia, tidak boleh membebani masyarakat gitu ya, tidak boleh misalnya dalam penetapan tarif pajak gitu ya, tidak ada asas kemanusiaan di situ berarti gagal ya peraturannya ya. Jadi tidak boleh membebani masyarakat. Kemudian asas kebangsaan, berarti peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia. Berarti sifat dan watak bangsa Indonesia itu apa sih? Kan berarti selalu melakukan musyawarah gitu ya dalam mengambil keputusan, penerapan Pancasila gitu. Ada filosofis Pancasila sehingga perlu ada asas kebangsaan di situ. Kemudian kekeluargaan, berarti dalam peraturan perundangan ada asas musyawarah mufakat dalam setiap penyelesaian masalah. Kenusantaraan, berarti peraturan perundangan tadi merupakan sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila atau wilayah daerah tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut. Selanjutnya, Bhinneka Tunggal Ikaan gitu ya. Jadi bagaimana peraturan ini disusun dari mulai perencanaan, pembuatan itu memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan gitu ya. Atau masalah yang sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tentu perlu mempertimbangkan aspek ini gitu. Keadilan tentu saja. Peraturan itu harus mencerminkan keadilan bagi setiap warga tanpa terkecuali. Kemudian kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, tidak boleh ada yang isinya diskriminatif gitu ya. Kemudian ketertiban dan kepastian hukum, berarti harus ada kepastian hukum dan ketertiban dalam masyarakat. Keseimbangan dan keserasian, keselarasan, berarti harus isinya itu harus ada keseimbangan, keserasian, keselarasan antara
kepentingan individu, masyarakat, serta bangsa dan negara gitu. Jadi, semuanya seimbang gitu. Jadi ada yang namanya formil tadi, berarti dari tata cara aturannya, prosedurnya, kemudian yang material ini terkait dengan substansinya, bagaimana, eee, mewujudkan keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum gitu ya, keseimbangan dari isi si peraturan, perundangan tadi yang disusun. Nah, kemudian ini, dari literatur lainnya juga, asas formil dan material tadi ini, eee, hampir sama gitu ya sebenarnya. Tadi juga sudah dijelaskan, ada yang kalau formal ya atau formil itu harus ada tujuan yang jelas, berarti peraturan yang kita buat itu harus ada tujuan yang jelas, kemudian lembaga yang tepat, kan tadi ada juga ya di aspek formil ya, asas lembaga yang tepat, perlu kejelasan kewenangan organ atau lembaga yang membentuk peraturan perundangan, kemudian perlunya pengaturan, berarti, eee, ada sifatnya umum gitu ya, seperti ciri-ciri peraturan perundangan tadi. Kemudian kalau dari aspek material, ada yang namanya kejelasan terminologi dan sistematika. Berarti, isi dari peraturan tadi ada kata-katanya, struktur, susunan bahasanya gitu ya, itu semua, membentuk norma yang mengikat. Kemudian harus ada asas bahwa peraturan perundangan tadi mudah dikenali gitu, karena ini kan sifatnya umum gitu. Orang yang tidak berkepentingan atau berkepentingan itu bisa, menggunakan peraturan tersebut. Asas persamaan ini juga ada, menghendaki dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, muatannya tidak bersifat diskriminatif, sama ya tadi sudah ada di yang, sebelumnya, di ini ya, keadilan yang merata, kesamaan, ini di sini disebut sebagai asas persamaan. Nah, kemudian yang sebelah kiri itu yang formil ya, asas dapat dilaksanakan. Nah, tadi sudah ada juga ya, berarti harus, bermanfaat, menghendaki suatu peraturan yang dapat ditegakkan, ada tujuannya, dapat dilaksanakan, sehingga, ketika dilaksanakan nanti, tidak sesuai peraturan, berarti dijatuhkan sanksi gitu. Kemudian asas konsensus, berarti kesepakatan rakyat untuk melaksanakan kewajiban dan menanggung akibat yang ditimbulkan oleh peraturan perundangan yang bersangkutan. Kemudian yang material ini asas kepastian hukum tadi juga sudah ada, eee, bagaimana negara hukum tadi berarti setiap peraturan yang dibentuk harus jelas gitu ya, tidak boleh bertentangan dengan kepastian hukum, norma yang berlaku. Kemudian asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual, berarti, ada peraturan tertentu yang bisa menyelesaikan persoalan secara khusus atau keadaan tertentu gitu, tapi harus penuh, kehati-hatian gitu. Nah, ini dari perspektif lain, tapi secara umum hampir sama dengan yang tadi gitu. Nah, kemudian prinsip ini bagian ketiga ya, prinsip ketaatan hierarki peraturan perundangan. Kan tadi, sudah dijelaskan ya bahwa ada hierarki peraturan perundangan di Indonesia dari mulai yang tertinggi Undang-Undang Dasar, lalu TAP MPR, peraturan pemerintah, peraturan presiden gitu ya, sampai dengan peraturan daerah. Kita harus, melihat gitu prinsip ketaatan hierarki itu tadi. Nah, ketaatan terhadap hierarki ini tentunya sangat bedanya peraturan perundang-undangan yang tidak memiliki kesesuaian antara materi muatan, peraturan perundangan yang satu dengan yang lain gitu. Nah, maka dari itu kita perlu, melakukan pengharmonisasian konsep, kemudian teknik rancangan peraturan perundang-undangan, ini harus ada harmonisasi gitu ya. Ketika kita mau
aturan perundangan kita harus lihat peraturan di atasnya, kemudian ada harmonisasi dengan peraturan yang sudah ada gitu, sehingga perlu melihat prinsip hierarki itu tadi. Khususnya dalam teknik penyusunan peraturan daerah. Nah, kemudian satu-satu ya, ini yang pertama materi undang-undang nih. Kalau undang-undang, misalnya di sini undang-undang terkait tata ruang gitu ya, ada Undang-Undang 26 tahun 2007, Undang-Undang tentang Cipta Kerja 6 tahun 2023, Undang-Undang tentang pemerintahan daerah yang mengatur pembagian kewenangan penataan ruang antara pemerintah pusat dan daerah, ini sangat terkait dengan tata ruang. Nah, undang-undang contohnya seperti ini. Jadi kalau undang-undang itu mengatur lebih lanjut tentang ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 gitu ya. Tadi kan yang paling tinggi itu Undang-Undang Dasar, TAP MPR. Nah, lebih rinci lagi tentunya pasti perlu diatur melalui undang-undang. Nah, undang-undang ini biasanya isinya meliputi hak-hak asasi manusia, kemudian hak dan kewajiban warga negara gitu ya. Dalam hal tata ruang misalnya ada hak dan kewajiban terkait penataan ruang nih di Undang-Undang Penataan Ruang. Kemudian ada pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara, kemudian wilayah negara dan pembagian daerah, kemudian kewarganegaraan dan kependudukan. Ini materi muatan undang-undang gitu ya. Jadi dia masih bersifat universal, umum gitu terkait dengan beberapa hal ini gitu. Selanjutnya, setelah tadi undang-undang, nah berikutnya adalah muatan peraturan di bawahnya. Peraturan pemerintah atau PP gitu ya, atau di sini ini Perpu ya, peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau sejajar dengan undang-undang. Ini hakikatnya adalah sama kedudukannya dengan undang-undang sehingga dia isinya hampir sama gitu ya dengan yang tadi, yang undang-undang itu. Kalau untuk Perpu. Kemudian untuk yang peraturan pemerintah ini dia berisi materi untuk menjalankan undang-undang karena tadi undang-undang tentang penataan ruang, undang-undang tahun 26 tahun 2007 didetailkan lagi untuk menjelaskan undang-undang melalui PP ya, PP 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang. Berarti dalam membuat PP harus berdasarkan asas kesesuaian dengan undang-undang yang memerintahkannya gitu. Tentu harus sesuai dengan undang-undang tata ruang tadi. Tidak boleh mengatur hal-hal lain di luar yang diperintahkan undang-undang gitu. Sehingga ketika kita buat PP berarti kita harus melihat isi dari UU atau Perpu tadi. Kemudian peraturan presiden berarti berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang atau materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan tata ruang, misalnya ada amanatnya untuk membuat rencana tata ruang gitu ya, contohnya. Nah, contohnya Perpresnya nomor 64 tahun 2022 tentang rencana tata ruang kawasan strategis nasional Ibu Kota Nusantara gitu ya. Biasanya beberapa KSN atau kawasan strategis nasional itu ditetapkan melalui Perpres atau mungkin proyek strategis nasional gitu ya. Itu biasanya ditetapkan melalui peraturan presiden. Nah, ini berfungsi untuk melaksanakan PP tadi, untuk melaksanakan peraturan pemerintah gitu. Kemudian peraturan daerah. Nah, materi peraturan daerah berarti seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah gitu ya. Kan ada beberapa hal yang ada kewenangannya daerah gitu ya. Ada yang kewenangannya pusat, ada yang kewenangannya daerah. Nah, kalau di sini ada berarti ada otonomi daerah, tugas pembantuan, kondisi khusus daerah. Nah, ini harus dijabarkan sendiri melalui peraturan daerah gitu. Misalnya tentang pajak bumi bangunan, kemudian tentang RDTR gitu ya, beberapa hal yang menjadi kewenangan daerah nih diatur melalui
peraturan daerah. Kemudian di bawahnya lagi, kalau misalnya ada peraturan desa atau yang setingkat, berarti untuk penyelenggaraan urusan desa gitu. Atau materi muatan lain yang tidak dimuat gitu ya, hanya dapat dimuat dalam undang-undang dan peraturan daerah. Nah, secara umum isi materinya atau substansinya seperti itu gitu ya, dari mulai undang-undang tadi, kemudian PP, setelah itu peraturan daerah. Nah, untuk asas yang lain, kan tadi ini ya, asasnya ada yang berupa formil, kemudian material, asas lain-lain yang diatur, misalnya dalam hukum pidana, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, praduga tak bersalah. Kemudian dalam hukum perdata, misalnya dalam hukum perjanjian, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, itu kan biasanya ada aturannya sendiri ya. Misalnya ketika melakukan kontrak nih pihak satu dengan pihak yang lain kan tentu itu masuknya dalam hukum perdata. Nah, itu ada asas lain-lain gitu ya, di luar dari materi yang ini tadi gitu. Nah, kemudian ini contoh, saya punya pengalaman pernah menyusun rancangan peraturan daerah gitu ya, pada waktu itu baru lulus PWK, langsung membantu di proyek RP3KP. RP3KP itu Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman ya, di sini di Kota Tegal. Nah, salah satu substansinya harus menyusun draft rancangan peraturan daerah gitu, karena kan ini mau dilegalisasi gitu ya, dilegalkan. Kan tadi kita buat rencana pengembangan perumahannya di mana, infrastrukturnya seperti apa gitu. Nah, itu ditetapkan melalui peraturan daerah. Nah, berarti ini kewenangannya dari wali kota gitu ya. Di sini disebut sebagai peraturan daerah. Sebenarnya banyak sih. Kalau RDTR kebetulan saya juga nggak punya contohnya gitu ya, tapi banyak ada contoh-contoh raperdanya. Ini contohnya gitu ya, ketika buat raperda waktu itu bingung juga gitu. Ternyata lebih susah ya daripada buat rencananya gitu, dan ada aturannya gitu bagaimana cara membuat peraturan daerah ini gitu. Nah, tentunya kita harus berpedoman ya tadi ya dari prinsipnya, prinsip filosofisnya, prinsip sosiologis, prinsip yuridis, kita perlu kaji semuanya. Kemudian standar dari bagaimana menyusun peraturan daerah, melihat peraturan di atasnya, ini ya, ada menimbang, kemudian mengingat. Setelah itu, isi dari rencana yang telah kita susun itu dibuat perbagian dalam bahasa hukum seperti ini gitu ya. Nah, itu namanya legal drafter gitu ya. Kenapa kita sebagai planner juga perlu gitu belajar tentang bagaimana membuat rancangan peraturan. Misalnya di sini visi pembangunan dan pengembangan perumahan apa. Nah, berarti kita perlu state di sini ya per pasal gitu. Misinya apa, kemudian tujuan kebijakan. Nah, contohnya seperti ini. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pada malam hari ini. Materinya singkat saja, tapi semoga kalian ini ya paham gitu. Bagaimana tadi ada asas-asas, kemudian prinsip, ciri-ciri dari peraturan. Tadi asas itu formil dan material gitu ya dalam kita membuat peraturan, rancangan peraturan perundangan, misalnya dalam peraturan daerah. Kemudian prinsip, tentunya 3 prinsip yang tidak boleh dilupakan, filosofis, sosiologis, dan yuridis. Sampai di sini ada pertanyaan atau ada yang perlu didiskusikan? Ada?
Apakah sudah jelas? Halo, ini mana ini suaranya nih? Sampai di sini jelas, ada pertanyaan? Untuk saat ini sudah jelas Ibu, belum ada pertanyaan. Terima kasih. Mbak Bilkis atau siapa ya? Coba dari beberapa prinsip, asas tadi bisa disimpulkan nggak? Apa saja tadi? Oleh Bilkis atau yang lainnya? Ini yang kelihatan di saya cuman Bilkis, Baik, Atalia. Ya, silahkan atau mau yang lain? Mau menyimpulkan materi yang ini? Mana? Apa Bilkis saja? Kok Bilkis terus ya? Iya Bu, Hah? setuju banget, yang lain aja Bu. Gimana ya? Online jadi agak susah nih. Yuk, satu orang aja. Setelah itu, nanti setelah ini kita ada kuis ya. Karena masih ada waktu, mungkin saya kasih waktu sekitar 15 menit, tapi saya izin setting kuisnya dulu karena agak molor ini tadi. Gimana? Yuk, satu orang. Itu kita move. Ya, siapa ya? Tadi saya terkendala absen, Ibu. Oh, di chat aja ya. Baik, Ibu. Ayo, kalau tidak ada nanti tidak move loh. Ya, tidak ada. Berarti udah jelas semua ya ini ya. Gimana nih? Nggak lanjut loh. Kalau nggak ada respon nih. Atalia menyalakan mic nih, tapi nggak jadi. Silakan Atalia. Sudah jelas, Ibu. Oke, sudah jelas ya. Berarti kalau sudah jelas, eh izin saya setting kuisnya dulu ya, mengganti waktu. Mungkin kalian bisa persiapkan HP gitu ya, atau gadgetnya.